Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Osia Nusantara. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment agar channel kami semakin berkembang dan mudah-mudahan bisa menambah ilmu serta wawasan kita semua. Menurut beberapa sumber, setelah meninggalnya istri pertama Sunan Gunung Jati, yaitu Nyi Mas Babadan, konon dari pernikahan tersebut beliau tidak mempunyai keturunan. Demi menyebarkan agama Islam, dan Islam pun menjadi target dari Sunan Gunung Jati agar semakin berkembang dan semakin luas, beliau pergi ke daerah Banten. Disinilah kisah cinta Sunan Gunung Jati dengan Nyi Mas Kawunganten. Beberapa sumber mengatakan istri kedua dari Sunan Gunung Jati dimulai. Mengenal lebih dalam tentang siapakah Nyi Mas Ratu Ayu Kawunganten tersebut. Nyi Mas Ratu Ayu Kawunganten adalah putri dari Raja Cangkuang, cucu dari Raja Pakuan Pajajaran. Nyi Mas Kawunganten merupakan istri Sunan Gunung Jati yang di kemudian hari kelak melahirkan seorang anak yang bernama Hasanuddin. Setelah anak tersebut menjadi dewasa, beliau dinobatkan menjadi sultan, yaitu Sultan Hasanuddin Banten. Pertemuan Sunan Gunung Jati dengan Nyi Mas Kawunganten itu dimulai pada saat ada kunjungan seorang Ratu Karawang yang ingin memeluk agama Islam. Kunjungan tersebut beliau membawa Nyi Mas Kawunganten yang kala itu sedang cantik-cantiknya atau sangat cantik sekali. Melihat kedatangan Ratu Karawang dengan Nyi Mas Kawunganten, kemudian Sunan Gunung Jati bertanya, "Hai Ratu Karawang, putri manakah yang datang bersamamu ini? Dan siapakah gerangan namanya? Karena di sini aku belum pernah melihatnya." Kemudian Ratu Karawang pun menjawab, "Dia masih termasuk bibi hamba. Dia adalah putri Permadi Putri yang menjadi raja di Cangkuang. Namanya yaitu Putri Kawunganten. Dia masih keturunan Pakuan Pajajaran. Bila mana Baginda menghendaki, silakan Baginda menyampaikannya kepada Paman Permadi Putih, murid tuan yang dahulu mencari udang sejodoh itu." Sesaat kemudian Arya Lumajang atau Cakrabuana kemudian memanggil adiknya Permadi Putih yang berada di Cirebon Girang. Setibanya Permadi Putih, lalu Sunan Gunung Jati berkata, "Paman, putrimu itu akan kuminta keridoannya. Dia akan beristri dengan benar." Kemudian Permadi Putih pun menjawab, "Silahkan tuanku, lagi pula bukankah anak ini dan juga diri hamba adalah tuan juga yang memilikinya?" Setelah memperoleh kesepakatan bersama, akhirnya Sunan Gunung Jati dengan Nyi Mas Kawunganten pun menikah. Beliau hidup bahagia, sakinah, mawadah, warohmah. Dari perkawinan tersebut, beliau dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Ratu Winoan. Kemudian adik laki-laki yang diberi nama Pangeran Sebaktingkin, yang kemudian diberi nama menjadi Sultan Banten. Adapun Ratu Winoan kelak diperistri oleh seorang seberang yang bernama Pangeran Atas Angin yang berkedudukan di Jambu Karang.
Di dalam sejarah, Pangeran Sebakingkin ini mempunyai nama lain yaitu Hasanuddin. Raja Banten inilah yang kelak menaklukkan Pajajaran, dibantu oleh anaknya yaitu Maulana Yusuf. Adapun Putri Winoan kelak mengikuti suaminya ke seberang yaitu Kepulauan Sumatera, di daerah yang disebut Atas Angin atau Jambu Karang. Daerah tersebut sekarang identik dengan daerah Bengkulu. Ada juga yang mengatakan daerah Sumatera Barat atau Minang. Demikianlah kisah singkat mengenai perkawinan Sunan Gunung Jati dengan Nyimas Kawunganten. Semoga kisah tersebut bisa menambah ilmu serta wawasan kita semua. Kurang lebihnya tim Osiah Nusantara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu alam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.